Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita melanjutkan kajian daripada kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. As-sifatul ashiratu as-sam'u. As-sifatul ashiratu, sifat yang ke-10, as-sam'u, mendengar. Yajibu lillahi ta'ala sifatus sam'i wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala laysat bisamakhin wa udunin tunkashafu biha masmu'atuhu ta'ala wa yastahilu alaihi didduhu wa huwa as-samamu. Yajibu lillahi ta'ala sifatus sam'i. Yajibu, wajib lillahi, bagi Allah ta'ala itu apa? Sifatus sam'i, oleh bersifat sama', mendengar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang wajib baginya yang ke-10 adalah Allah ta'ala itu bersifat sama', mendengar. Wahia, dan dia sifat sama' itu sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala. Sifatun adalah satu sifat, qadimatun, sifat yang qadimah, sifat yang terdahulu. Qaimatun, yang sifat itu berdiri sendiri, bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala. Ya, sifat itu sejak dulu sudah ada, bukan baru adanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat itu berdiri sendiri pada zatnya Allah ta'ala, tidak memiliki ketergantungan dengan yang lain. Jadi pendengaran Allah itu sempurna, memang ada pada zatnya Allah ta'ala. Pendengaran Allah itu sudah memang qadimah, sejak dulu, tidak baru-baru ini, belum lama ini, bukan. Tapi sifat mendengarnya Allah itu qadimah, qaimah bidzatihi ta'ala, laysat bisamakhin wa udunin. Dan sifat mendengarnya Allah ta'ala itu tidak dengan alat pendengar, wa udunin, dan tidak menggunakan telinga. Artinya kalau makhluk bisa mendengar karena ada telinga atau ada alat pendengaran yang lainnya, mungkin yang semisal dengan telinga. Namun Allah tidak memiliki alat untuk mendengar, karena memang zat Allah itu sendiri yang mendengar. Tunkashafu biha masmu'atuhu. Dengan sifat ini, tunkashafu, terbuka dengannya sifat ini terbukalah masmu'an, semua yang didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya ini dengan samanya Allah ta'ala itu, Allah bisa mendengar apapun, suara yang terbesar sampai suara terkecil, itu semua bisa Allah dengar. Wa yastahilu alaihi didduhu wa huwa as-samamu. Wa yastahilu alaihi, dan mustahil atasnya Allah ta'ala, didduhu, oleh lawannya mendengar. Apa? Wa huwa, dan dia lawannya sifat mendengar itu as-samamu, tuli. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika wajib bagi Allah ta'ala mendengar, maka mustahil bagi Allah itu tuli. Berbeda halnya dengan makhluk. Ada makhluk yang bisa mendengar tapi pendengarannya terbatas. Namun ada juga makhluk yang tuli. Gitu. Nah, apa bukti, apa dalilnya? Wa dalilu ala dalika anna as-samama naqsun. Wan naqsu ala ilahil alami alladhi awjadahu mukmalan wa wahaba as-sam'a li ba'dhi anwa'ihi wa ja'alahu min akbarin ni'ami alaihim muhalun. Wa idza istahala alaihi subhanahu as-samamu wajaba lahu as-sam'u wa huwa al-matlubu. Wa dalilu ala dhalika, dan dalil atas yang demikian itu, atas demikian Allah itu wajib mendengar, mustahil Allah itu tuli. Anna as-samama naqsun, bahwasanya tuli itu naqsun, adalah sebuah kekurangan. Artinya sebuah kekurangan, sebuah cacat, sebuah aib, itu adalah tuli. Wan naqsu ala ilahil alami, dan kekurangan atas Tuhan alam semesta, alladzi aujadahu mukmalan, yang telah menjadikan akannya alam ini sempurna, wa wahaba sam'a, dan Allah juga yang telah mengkaruniakan as-sam'a, pendengaran, li ba'di anwa'ihi, bagi sebahagian macam-macamnya alam. Jadi Allah yang telah menciptakan kekurangan bagi Allah kalau sekiranya
Allah itu bersifat tuli, sedangkan tuli itu sendiri adalah sebuah aib, sebuah kekurangan. Nah, kekurangan yang ada pada Tuhan alam semesta, Tuhan yang telah menjadikan alam ini sempurna, Tuhan yang mengkaruniakan pendengaran kepada macam-macam ini isi alam. Allah berikan pendengaran kepada manusia, kepada binatang, dan kepada macam-macamnya itu. Wa ja'alahu min akbarin ni'ami alaihim, dan Allah telah menjadikannya pendengaran itu sebagai bagian dari akbarin ni'am, terbesar nikmat, alaihim atas mereka makhluk. Muhalun, mustahil. Jadi adalah sebuah kemustahilan kalau yang menciptakan alam ini dengan begitu sempurna, yang telah menciptakan, mengkaruniakan makhluk mampu untuk mendengar, bahkan pendengaran itu sendiri bagi makhluk adalah nikmat yang paling, termasuk nikmat yang paling agung. Ya mustahil lah rasanya kalau Tuhannya tuli. Ya. Pendengaran itu merupakan salah satu nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat agung. Dengan mendengar kita bisa mendengar banyak hal, bisa mendengar banyak kajian-kajian, mendengarkan banyak kebaikan. Ini salah satu nikmat terbesar. Nah, mustahil lah kalau sekiranya Tuhan yang menjadikan itu sebagai salah satu nikmat terbesar, Allah yang telah mengkaruniakan itu kepada makhluk-makhluknya, yang telah menciptakan alam ini dengan sempurna sebagaimana telah kita bahas dalam kajian-kajian yang sebelumnya itu, sedangkan dia sendiri tuli, muhalun. Ini adalah muhal, mustahil. Nah, apa yang terjadi kalau sekiranya Tuhan itu mustahil, tuli, wa idastahala alaihi subhanahu as-samamu, dan apabila telah mustahil atasnya subhanahu wa ta'ala as-samamu oleh tuli, kalau sekiranya Allah itu mustahil tuli, apa yang terjadi? Wajabalahu sam'u, telah wajiblah baginya oleh mendengar. Ya, jadi begitu. Kalau pencipta alam ini tuli, mustahil. Sedangkan dia yang menciptakan pendengaran, sedangkan itu nikmat terbesar. Kalau itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ketika Allah mustahil tuli, tentu yang muncul adalah Allah itu mendengar. Wa huwal matlub. Dan inilah yang dituntut dalam kajian kita ini, artinya Allah Subhanahu wa taala itu wajib mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu mustahil tuli. Bila kita cukupkan dulu kajian kali ini dengan sifat yang ke-10, itu sifat sama. Yang akan datang kita akan membahas sifat yang ke-11, itu sifat basar. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.